Halo anak ibu guru, berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang tuturan dan tindakan tokoh dalam cerita fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengetahui tuturan dan tindakan tokoh. Yang kedua, mengetahui kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi tokoh itu bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung oleh tokoh. Itu maksudnya tuturan. Tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung oleh tokoh. Tindakan tokoh adalah aksi tokoh dalam cerita. Yang dilakukan tokoh dalam cerita itu termasuk tindakan tokoh. Memahami sifat tokoh dapat dilakukan dengan memperhatikan yang pertama adalah tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, perilaku tokoh yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri. Yang ketiga, cara tokoh berbicara dengan dirinya. Yang keempat, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Dan yang kelima adalah cara tokoh lain berbicara tentangnya. Jadi ada 5 cara memahami sifat tokoh dalam cerita fiksi. Berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh, kita dapat menilai karakter tokoh tersebut, apakah dia tokoh protagonis atau antagonis. Apakah maksudnya protagonis atau antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita yang memimpin jalannya cerita dari awal hingga akhir. Dan biasanya tokoh protagonis bersifat baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis, umumnya menimbulkan konflik. Kita lanjutkan, kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Karena karangan biasa diambil dari kejadian nyata, jadi kemiripan tersebut tidak hanya pada peristiwa atau kejadian yang terjadi, tetapi juga sifat yang dimiliki para tokoh. Untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah apakah itu? Yang pertama, tentukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, identifikasi peristiwa yang dialami tokoh, latar tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kaitkan dengan pengalaman pribadimu, karena biasa di cerita itu ada tentang pengalaman pribadi kita. Kemudian rangkailah menjadi sebuah cerita baru. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya kemiripan antara cerita fiksi dan kehidupan nyata. Nah, pembelajaran kita hari ini naku cukup sekian. Coba dipelajari dengan baik. Kalau belum mengerti, diulang dan bisa ditanyakan kembali kepada ibu guru. Terima kasih, tetap semangat dan salam SFD.